haula wala quwata illa billah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatu iman, para mahasiswa Masjid Baitul Mukhlisin, kita sudah tiba pada poin ke-6, yaitu tentang fi nawaqidihi, hal-hal yang membatalkan wudu. Nah ini mesti kita ketahui supaya kita tahu kondisi kita apakah perlu wudu atau tidak. Maka itu dengan cara mengetahui hal-hal apa saja yang mampu membatalkan wudu. Silakan, bagian siapa? Ya. Dari mana? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu sadisatu fi nawaqidi. Wan nawaqidu hiyal asya'ul lati tubtilu wudu'a wa tufsiduhu wa hiya sitatun. Al khariju minas sabilaini ayyamin makhrajil bauli wal ghaiti wal khariju imma ayyakuna baulan au ghaitan au maniyan au madiyan au damas tihadah au rihan qalilan kana au katsiran liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal gha'it wa qawluhu la yaqbalullahu salata ahadakum idza ahdatsa hatta yatawaddo wa qad taqaddama wa qawluhu walakin min ghaiti au baulin au baulin wa naumin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja minhu rihun aula falayan sorif hatta yasma'a sautan au yajidarihan. Oke. Poin yang ke-6 tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Wan nawaqidu, nawaqid itu ialah hiyal asya'u, hal-hal, perkara-perkara atau segala sesuatu allati tubtilu, yang dapat membatalkan al-wudu'a, wudu, wa tufsiduhu, dan mampu merusaknya. Makanya disebut dengan nawaqid, ya. Nawaqidul wudu artinya segala sesuatu yang membatalkan wudu, segala sesuatu yang merusak wudu. Wahia sitatun, dan itu ada 6 yang mesti kita perhatikan. Keenam hal ini adalah yang merusak dan yang membatalkan wudu kita. Yang pertama adalah al-khariju minas sabilaini, yang keluar dari 2 jalur, bagian depan ataupun bagian belakang. Ini kita sudah mafhum, ya. Yang dimaksud dengan 2 jalur, bagian depan, bagian belakang. Jadi tidak mesti dijelaskan secara rinci. Ai maksudnya min makhrajil bauli wal ghaiti, yaitu tempat keluarnya kencing dan juga tempat keluarnya buang air besar. Wal khariju
Adapun yang keluarnya itu imma an yakuna baulan, bisa jadi yang keluar bagian depan itu adalah baulan. Baulan itu ya air kencing. Au goiton, atau pup ya, BAK BAB. Au manian, atau air mani, maka itu pun merusak dan membatalkan wudu. Au madian, atau madi, ada air mani, ada air madi. Air mani itu teksturnya kental dan berwarna putih, sedangkan madi itu bening. Dan madi itu biasanya keluar diakibatkan karena syahwat, begitu. Yang sudah menikah tentu ini lebih berpengalaman. Jadi sebelum mani itu madi dulu, ya, tidak tiba-tiba mani, begitu. Makanya merusak wudu. Au damas tihadoh, atau darah istihadoh, ya. Darah istihadoh pun itu merusak wudu, ya. Kenapa tidak dengan darah haid? Darah haid mah sudah berhenti sholat, ya, nggak usah dibahas, begitu. Tapi kalau darah istihadoh, dia darah yang keluar diakibatkan ada urat yang terluka, begitu. Dan bagi wanita itu paling maksimal haid itu 2 minggu, itu maksimal. Tahu dari mana? Ya saya konsultasi dengan istri, gitu. Karena saya nggak tahu, gitu. Jadi saya bertanya karena ada persoalan yang masuk, Ustadz ini saya darah masih keluar padahal 2 minggu sudah lebih. Jadi darah haid itu pasti maksimal 2 minggu. Minimalnya masing-masing punya kultur kebiasaan. Ada yang 7 hari, ada yang 8 hari, ada, tapi jarang dan dikatakan mustahil lebih dari 2 minggu. Nah, kalau lebih dari 2 minggu, maka tetapkanlah itu darah istihadoh. Kalau keluar tinggal bersihkan dan wudu kembali, karena itu darah luka. Dan juga perbedaannya memang beda antara darah haid dan dengan darah istihadoh. Ini kata para ulama, ya. Walaupun saya juga konfirmasi juga ke istri saya atau ke wanita yang masih kerabat lah. Kata para ulama, darah istihadoh itu lebih segar dibandingkan dengan darah haid. Darah haid itu ada kehitam-hitaman, begitu. Saya coba tanya ke saudara, begitu. Nggak tahu sana, susah dibedakan, gitu. Wah, kalau begitu bagaimana saya bisa memutuskan? Anda yang berpengalaman, begitu kan. Tapi saya tahunya hanya dari teks, ya, dari buku, dari kitab. Selebihnya ya ini bagian wanita yang mengetahuinya. Ya, ini tidak perlu dipanjang lebarkan karena di sini semuanya kaum laki-laki, ya. Aurihan kolilan, atau keluar angin dari belakang tapi tipis-tipis, ya. Ya, keluarnya tipis-tipis, itu bahasa Sundanya melepes. Walaupun tidak terdengar suara, tetap itu pun membatalkan wudu, gitu. Diempet-empet tetap selama itu keluar itu batal. Karena au kathiron, apalagi kalau kathiron banyak, ya. Sedikit saja sudah membatalkan, apalagi banyak ditambah berlebihan. Ini dengan bukurnya ini kalau terlalu banyak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au jaa'a ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian yang
datang dari goib ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian bila hadas. Ini sudah dibahas ya, hadas kecil, hadas besar, sehingga dia berwudu. Wa qad taqaddama, dan sudah lalu pembahasannya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min goitin au baulin au naumin, akan tetapi ya dari goit ya BAB atau kencing atau tidur. Nah, tidur di sini ini nanti para ulama menjelaskan ya, tidur yang dimaksud itu adalah tidur yang pulas, tidur yang durasinya lama. Karena orang yang tertidur pulas itu dia dalam keadaan tidak sadar dan tidak tahu apakah dia buang angin atau tidak. Itu kan ya, orang tidur nggak sadar begitu. Orang yang tidak tidur biasanya yang sadar. Sama seperti orang yang tidurnya ngorok, kan dia nggak mau ngaku, enggak saya mah nggak ngorok. Tapi orang yang menyaksikan dan mendengarnya, yang terganggu dengan tidurnya, itu kan merasakan begitu. Nah, jadi kalau ada kasus teman dikasih tahu kamu tidur ngorok, enggak, nanti mah video ya sebagai bukti gitu. Nah, jadi dikhawatirkan ada suara yang keluar, terutama dari dua jalur ini begitu. Tapi kalau tidurnya tidur sebentar, dalam pengertian bahasa Sundanya ngalenyap begitu. Kalau bahasa Indonesianya apa tuh ya? Ya sebentar. Gimana? Mikrosli. Ya sama seperti misalnya Jumatan ya, ada khotib Jumat kan, itu kan suka ada yang tidur. Bahkan juga banyak ya. Kalau khotibnya kurang menggebu-gebu, biasanya banyak yang tertidur. Nah, tidur dalam sekejap itu tidak membatalkan wudhu. Karena kalau kesimpulan fikihnya tidur sebentar itu membatalkan wudhu, maka setiap Jumatan berabe sebelum sholat keluar semua wudhu ya. Kenapa? Karena tertidur. Nah, tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudhu, karena sebentar ya, barangkali 10 menit 5 menit gitu. Tapi kalau tidurnya 10 jam ya wudhu lagi lah, karena potensi batalnya itu lebih besar. Kemudian wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka, bagi yang ragu, hal kharaja min hurihun aula, apakah keluar angin tidak. Nah, bagaimana bagi orang yang ragu, ini teh saya kentut tidak, ada petunjuknya dari Nabi. Fala yang soripu, janganlah kalian pulang waktu sholat subuh misalnya sedang rakaat pertama, atau sholat isya berjamaah baru rakaat kedua, tiba-tiba perut tidak enak, kukurubukan ya, suka terdengar suara di perut kan, tapi itu bukan kentut, perut yang tidak enak. Nah, kata Nabi jangan pulang, jangan dibatalkan begitu ya. Jangan dulu juga kejamban gitu. Mungkin itu memang belum sedang mau BAB ya, atau ingin mengeluarkan sesuatu. Itu baru kontraksi lah ya, sedang proses gitu. Nah, jangan dulu pulang hatta yasma'a sautan, kecuali terdengar suara begitu ya gitu. Tapi juga kalau seandainya, ini saran saya ya, jangan kemudian sampai terdengar suara itu tidak diprediksi, harus diprediksi oleh kalian ya. Ada kata hadis juga, sampai terdengar suara pret batal baru keluar, jangan gitu ya. Jadi saya sarankan bagi yang tidak kuat
prediksi saja sekiranya ini mah memang nggak tahan akan pasti keluar suara, udah di luar. Itu kan ada tipikal orang yang mendengar suara itu nggak kuat nahan ketawa. Kalau kamu ingin batal nggak usah ajak-ajak orang dengan suara itu. Itu waktu saya masih kecil itu ada bapak-bapak ya, waktu itu saya masih ingat karena waktu itu saya ketawa gitu ya, bapak-bapak mungkin tidak kuat, memang dia udah mundur, tapi sebelum keluar dari masjid sudah terdengar. Saya ketawa waktu itu ya, dan batal begitu sholat Jumatnya gitu. Ya bagi anak kecil seperti saya kan nggak bisa ngontrol ya, nggak bisa. Mungkin kalian yang dewasa bisa gimmick gitu ya, gimmick teh ngegigit mulut atau yang ngegigit ini nahan ketawa. Kalian bisa, kalau anak kecil kan nggak bisa, apa daya gitu. Kami tidak tahu dan tidak paham. Ya, nah maka saya sarankan ya hadis ini jangan dipahami secara tekstual. Sekiranya potensi akan terdengar suara, udah pergi dulu di rumah, biar di rumah. Ya. Nah, yang kedua rihan. Nah, rihan itu ini mah tidak bersuara. Nah, ini mah lebih kejam. Itu ya. Jadi tapi kuncinya jangan dulu keluar. Kalau seandainya bahasanya kontraksi mules gitu ya. Tapi kalau seandainya potensinya keluar, ya batalkan sajalah, ya demi kemaslahatan umat. Gitu. Ya lanjut. Khurujun najasati min baqiyatil badani fa in kana baulan au go'iton nukido Nakodo saja. Oh nakodo mutlaqon liduhulihi fin nususis sabiqati wa in kana goirahuma qaddami wal qai'i fa in fahusa wa kathura fal aula an yutawaddo minhu an yatawaddoa minhu amalan bil ahwati wa in kana yasiron fala yatawaddu minhu bil ittifaqi. Oke. Yang kedua, khurujun najasah min baqiyatil badan. Keluar najis dari anggota badan. Fa in kana baulan au go'iton naqadha mutlaqon, jika kencing dan BAB itu membatalkan wudu secara mutlak, liduhulihi fi nususi sabiqati, karena termasuk dalam nas-nas yang lalu. Fa in kana ghairuhuma, jika selain keduanya, maksudnya selain kencing dan selain BAB, kadami seperti berdarah, wal qoi dan muntah. Ini ada kejadian. Berdarahnya ya silakan, mungkin kalian tidak sengaja ada luka yang sudah mengering di tangan, tiba-tiba kalian gatal, lalu terkelupas si bagian lukanya itu, lalu tiba-tiba keluar darah. Nah ini bagaimana gitu ya? Atau yang kedua muntah, begitu. Nah fa'in fahusya, jika darah atau muntahnya itu banyak atau fahusya itu merusak, wa kathuro banyak, jadi berabe gitu. Kalau darahnya sedikit ya nggak apa-apa,
Tapi kalau dari yang keluarnya itu darahnya terus mengalir, ya nggak tahu ini darah apa, pokoknya keluar tiba-tiba keluar dan setelah diusap masih tetap keluar, udah lebih baik mundur, gitu ya. Ini biasanya yang seperti ini darah-darah seperti bisul, ya bisul kalau sudah di si matanya itu ya, si mata ikannya sudah keluar, itu biasanya keluar darahnya terus begitu. Nah misalnya ketika sholat si tangan kitanya nggak tertib gitu ya, atel yang ngoprek gitu, dipencet keluarlah si mata itunya, mata ikannya, tiba-tiba keluar darah tidak berhenti, lebih baik batalkan ya sebagai ikhtiar. Tapi kalau kecil mah ya nggak apa-apa gitu, misalnya jerawat, nah itu mah nggak usah lah, jerawat mah nggak usah dibatalkan karena ada jerawat mah memang ada yang berdarah sedikit ya gitu, tapi yang disarankan jangan dioprek atau ya jangan dipencet gitu. Kalau mau di pipi ya ke sholat Allahu Akbar, dioprek, dipencet, dipijit kena tetangganya kan bahaya. Duh, apa ini? Ya, jadi nggak usah lah gitu. Atau luka-luka yang kecil atau muntah. Kalau muntahnya banyak, dulu kami pernah sholat di masjid jamaah itu 1 juz begitu. Kebetulan imamnya saya. Lalu memang sebelumnya ada si peserta mu'takifin, peserta itikaf ini mungkin makannya kebanyakan, gitu kan biasa ya barokah Ramadan. Bagi yang itikaf itu belum takjilnya banyak, terus makannya spesial, beres taraweh atau ya beres tadarus itu ada makanan. Kebetulan kita sip 2 tarawehnya itu, jadi nanti ada kamar khusus para mutakifin, ke kamar jangan berisik, jangan bergerak gitu ya, kalau bisa jangan bernapas supaya tidak mengganggu yang lainnya. Nah kita sip kedua itu jam 12 malam gitu, karena 1 juz gitu. Waktu itu masih bertahap mengenalkan ke masyarakat, tapi tahun berikutnya sip pertama langsung saja, dan kita informasikan sebelumnya H-1 ibu-ibu bapak-bapak insyaallah besok sholat taraweh 1 juz ya, silahkan yang berkenan silakan hadir, yang mau tapi belum mampu kakinya nanti kami sediakan kursi. Nah itu persiapan begitu, dan alhamdulillah banyak membludak begitu. Nah ketika 4 rakaat beres gitu ya, istirahat 10 menit, pas dimulai lagi setengahnya hilang ya, nyata merencangkeun gitu. Nah kita sip yang kedua itu ya tadi sampai ada ya peserta itikaf mutakifin, karena tadi makannya terlalu banyak, terus durasinya juga lama kan, terus jam 12 malam angin dan seterusnya, dan itu muntah begitu ya, dia udah nggak kuat ya, yang di pinggirnya pun udah khawatir gitu ya terkena dampak gitu, udah akhirnya dia lari keluar dan betul muntah gitu. Ketika ditanya apa masuk angin atau apa, jawabannya kemerdekaan ya. Iya kemerdekaan maksudnya ya, terlalu banyak gitu. Nah jadi fal aula lebih baik an yatawaddu minhu, berwudu ya. Kalau darah yang keluarnya itu banyak, muntah yang keluarnya pun banyak, lebih disarankan berwudu. Tapi tidak membatalkan sebenarnya, tapi lebih disarankan berwudu. Tapi kalau muntahnya sedikit, ada memang muntah sedikit, ada olab. Suka kan olab? Makan keluar deui teleg deui we eta mah. Ya. Geus dah di perut urang eta mah gitu. Ya, lebih baik di ini lagi, jangan dibatalkan. Amalan bil ahwati, untuk mengamalkan keihtiyatan. Ihtiyat itu kehati-hatian.
Fa in kana yasiron, ya jika tidak banyak, fala yatawaddu minhu bil ittifaq, tidak mesti wudu sebagaimana kesepakatan. Jadi kita yang bisa mengukur banyak tidaknya ya, kalau muntah, kalau darah, nah itu kita yang mengukurnya. Kalau banyak batalkan, kalau sedikit teruskan saja, tidak perlu dibatalkan. Nah kalau banyak tentu bersihkan dulu ya, bersihkan dulu, wudu kembali. Lanjut. Zawalul aqli au taqtiyatuhu bi ma'in au naumin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam walakin min go'itin wa baulin wa naumin wa qawlihi al-ainu wa wika'u as-sahi faman na'ami fal yatawaddu wa ammal jununu wal agma'u was sukru wa nahwuhu fayankudu ijma'an wan naumu nakidu huwal mustagriku alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ala ayyi hayatin kana naum amman naumu yasiru fa innahu la yankudu wudu'a li'anna sahabati radhiyallahu anhum li'anna as-sahabati anna sahabati huruf nasab. Anna sahabata, Nah gitu. Jadi kalau anak pasti mansub. Anna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibahum nu'asu wa hum nusibuhum nu'asu wa hum fintidori salati wa yakumuna yusalluna wa la yatawaddauna. Iya. Yang ketiga zawalul akli, hilangnya kesadaran. Au tagtiyatihi, atau ya sama pingsan. Biigmain itu disebabkan pingsan, au naumin atau tidur. Ya, jadi kalau pingsan atau tidur udah itu pasti membatalkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min goitin, akan tetapi berupa goit ya. Wa baulin baul, wa naumin tidur. Nah, gitu ya. BAB kencing, tidur. Wa qauluhu, dan sabdanya, atau wa qaulihi, dan sabdanya, al ainu wikaun, mata itu punya tali ya. Tali as-sahu ini ada di footnote. As-sahu itu dubur. Wal makna, maksudnya annal aina ini fi yaqdotihima bimanzilatil habli. Ya, mata itu, kedua mata itu dalam keadaan bangun, maka kedudukannya itu seperti tali yang mengikatnya. Begitu. Sedangkan hilangnya kesadaran, maka seperti hilangnya tali tersebut ya. Kalau alam ini maksudnya gimana, tapi intinya yang mata itu punya itu ya, punya tali gitu. Bahkan ada kaitannya juga dengan tadi dubur gitu. Kalau yang tidak sadar ya kadang si matanya juga tidak bisa tidak bisa tergerakkan, terkontrol gitu. Kan kalau sudah tidur udah, tapi kalau masih sadar ya itu kan bisa ditahan. Nah gitu, itu masih dalam keadaan sadar.
Faman nama barang siapa yang tertidur faliyatawaddo maka hendaklah wudu. Wa ammal jununu adapun orang gila wal igma'u yang pingsan wasakru dan orang yang mabuk wanahuha dan yang semisal dengannya fayan kudu ijma'an maka itu batal secara ijma' ya. Jadi bagaimana hukum sholatnya orang gila? Ada orang gila sholat ya. Kalau berdasarkan ini maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Batal gitu. Kan orang gila sholatnya nggak wudhu. Saya perhatikan gitu ya. Nah, jadi orang gila yang tidak sadar itu dikategorikan tidak sah sholatnya ya. Karena banyak rangkaian yang tidak diamalkan gitu. Atau orang yang pingsan atau juga orang yang mabuk maka dikategorikan tidak sah. Kenapa? Karena batal. Wan naumu naqidu adapun tidur yang membatalkan wal mustagriku yaitu tidur yang terlelap alladzi la yabqa ma'hu idrakun yang tidak sama sekali ya menyisakan kesadaran ala ai hayatin dalam setiap atau dalam kondisi apapun karena naum ketika dia tidur. Jadi yang tidur itu betul-betul tidak sadar apapun itu ya. Beda sareng nundutannya kan. Kalau nundutan mah gerak sedikit pan sadar, tahan lagi, nah, sadar lagi, tahan lagi, sadar lagi. Tapi kalau tidur terlelap itu ya pasti 5 jam, 6 jam gitu banyak. Aman naumul yasiru adapun tidur yang tidak terlelap, tidur sebentar ya, misalnya 5 menit boleh lah 5 menit ya, misalnya di kursi 5 menit gitu, nggak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Fa innahu la yanqudul wudu'a itu tidak membatalkan wudu. Di anna sahabat radhiyallahu anhum karena sahabat radhiyallahu anhum karena yusibuhun nu'as pernah tertimpa rasa kantuk wahum fintidori sholati sedangkan mereka sedang menunggu sholat. Jadi para sahabat itu dulu kan masjid belum sesemarak sekarang. Yang kedua kan tidak secanggih hari ini. Dulu mah kendaraan mungkin unta. Terus kan lampunya juga terbatas gitu, nggak ada lampu. Jadi mereka kalau sholat maghrib itu kebanyakan nggak pulang ya, karena jauh jarak rumah mereka ke masjid itu jauh. Mereka pasti menunggu. Nah menunggunya itu tidak seperti hari ini. Kalau kita kan menunggu sholat isya itu ada pengajian, ada kajian, memanfaatkan ya, tidak terasa 5 menit lagi itu isya misalnya kan. Nah kalau dulu enggak begitu. Kenapa? Ya situasi kondisinya tidak memungkinkan. Orang maghrib saja sudah gelap. Kan dulu belum ada lampu. Kalau kajian gelap kan nggak kelihatan pematerinya. Paling banter petromak ya, zaman kita itu mah zaman Belanda lah ya. Sebelum ada lampu semarak itu pakai patromak gitu. Kalau dulu nggak tahu pakai api mungkin. Allahu alam. Nggak tahu, makanya lilin. Ya nggak tahu ya. Nah, yang jelas ketika maghrib itu pasti gelap. Jadi kalau pulang juga sayang gitu, maka mereka menunggu dan tidak diisi dengan kajian-kajian apa. Enggak baca Quran lah tuh, ya susah orang baca Quran, enggak kelihatan mushafnya, begitu. Poin. Nah maka mereka itu biasanya duduk zikir. Nah duduk zikirnya itu kan apalagi suasana sudah tidak ada cahaya, gelap. Wah itu mah suasana yang betul-betul mengantukkan. Jadi wajar kalau kantuk ya.
Dan ini pun mungkin terjadi di zaman sebelum ada lampu di kita ya. Makanya dulu mah maghrib teh sok ngararampih, maghrib ngampih. Kenapa pulang maghrib itu? Ya karena nggak ada cahaya, nggak ada kegiatan. Gitu. Jadi sudah maghrib itu masyarakat dulu mah pulang ke rumah, diam di rumah gitu ya. Yang perempuannya ada istilah tong keluar maghrib pamali. Nah istilah pamali itu ya mungkin pendidikan supaya malam jangan berkeluyuran. Sekarang mah jam 11 ya, jam 10 malam kan masih rame. KP masih masih bisa gitu kita nongkrong di sana. Futsal wae penting urang mapan. Ya karena mungkin zamannya sekarang zaman teknologi, lampu ada begitu. Gitu ya. Nah, yaqumuna mereka berdiri, wa yusalluna dan mereka sholat, wala yatawadduuna dan mereka tidak berwudu lagi. Sebagai dalil berarti tidak membatalkan wudu. Ya, sedikit lagi. Masu farajil adami bila hailin li hadisi Busrata binti Sofwana radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fal yatawaddo wa fi hadisi Abi Ayyub wa ummi Habibatu man massa farjahu falyatawaddo. Ya. Ya, segitu dulu ya. Mau ada. Yang keempat, masul farjil adami, menyentuh kemaluan. Bila hailin tanpa ada penghalang. Langsung disentuh. Ya, tidak melalui penghalang kain, celana. Di hadis Basroh binti Sofwan atau Busroh binti Sofwan, berdasarkan hadis Busroh binti Sofwan radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Wa fi hadisi Abi Ayyub, dari hadis Abi Ayyub, wa ummi Habibah radhiyallahu anhuma, dan ummi Habibah radhiyallahu anhuma, man massa farjahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh farjinya, kemaluannya, maka berwudu. Nah, dalam riwayat yang lain juga ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku menyentuh kemaluanku gitu ya, karena gatal gitu. Maka jawaban Nabi, ya sama saja kamu menyentuh bagian kulit yang lainnya, karena itu bagian daging ya. Sama seperti memegang pipi, memegang telinga, sama saja. Dalam riwayat yang lain begitu. Gitu. Jadi ya produknya produk yang sama, made in kulit kan. Tidak ada yang berbeda, tidak ada yang spesial. Nah, tapi nanti kata para ulama, kalau langsung itu dikhawatirkan tadi mengeluarkan reaksi yang berbeda gitu ya. Tapi kalau lewat celana ya tidak langsung, itu mah aman gitu ya. Terus ya asal jangan langsung Pak. Ya, jangan lewat lapisan kedua. Jadi iya, kan di sarung kan ada, di dalam sarung ada sarung lagi kan. Ya, jadi sarung mini itu tetap harus dipakai. Jangan diterobos dengan sarung mininya. Kalau sarung mininya ikut diterobos, khawatir ada reaksi yang tidak diharapkan dan tidak sesuai tempatnya gitu ya. Jadi lebih baik jangan diterobos, tapi tidak membatalkan wudu kalau tidak langsung. Kalau langsung ada kekhawatiran. Gitu ya. Cukup ya. Ya, aku
Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.